Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya 11 MIPA. Untuk pertemuan ini kita akan membahas persamaan trigonometri lanjutan, yaitu lanjutan dari persamaan geometri sederhana kemarin. Oke, untuk mempelajarinya ini prinsipnya kita tetap menggunakan persamaan trigonometri sederhana, itu basicnya. Nah, untuk ini kita langsung aja lewat contoh penjelasannya. Oke, lihat contoh yang pertama. Persamaan trigonometri lanjutan. Contoh yang pertama. Misal, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin 2x plus 1 sama dengan 0. Untuk x ini hanya dibatasi dari 0 sampai 360. Berarti x hanya diperbolehkan nilainya 0 sampai 360. Kemudian untuk menjawab ini gimana? Nah, oke, untuk menjawab ini kita memperoleh persamaan 2 sin 2x plus 1 sama dengan 0. Ini kan belum persamaan sederhana. Ingat persamaan sederhana kemarin kita harus mengubah bentuknya sin sama dengan, atau cos sama dengan, atau tangen sama dengan. Ternyata di sini belum. Maka biar menjadi sin sama dengan, maka di sini angka 1 plus 1 ini kita pindah ruas kiri menjadi min 1, sehingga kita memperoleh persamaannya adalah 2 sin 2x sama dengan min 1. Kemudian 2 kita pindah ruas kanan, karena 2 ini statusnya adalah kali, maka pindah ruas menjadi bagi, atau kiri kanan kita bagi 2. Maka kita memperoleh sin 2x sama dengan min setengah. Nah, dari sini kita dapat menarik kesimpulan. Ingat bahwa bentuk sederhananya persamaan trigonometri kemarin itu adalah sin x sama dengan berapa? Ingat, setelah ini kita ubah menjadi sin x sama dengan sin alpha, gitu kan. Maka ini dapat kita peroleh. Artinya apa toh ini sebenarnya? Sin berapa yang ketemunya min setengah, intinya itu aja. Nah, sin berapa yang ketemunya min setengah? Karena ini min, maka dan ini sin, maka sin berapa yang ketemunya min. Ingat kemarin pertemuan video sebelumnya, kapan bernilai positif? Ingat istilah saya adalah semua cintaku. Semua itu artinya kuadran 1 semua positif. Kemudian sin itu di kuadran 2 positif. Berarti karena sin ini negatif, berarti terletak di kuadran 3 atau kuadran 4. Atau istilah lainnya, sin berapa yang ketemunya min setengah, ini jadinya adalah sin ini harus terletak di kuadran 3 atau kuadran 4. Atau dengan kata lain, kemarin ingat kalau sin min alpha itu artinya adalah min sin alpha. Nah, ini juga sama. Nah, berarti kita baca sederhana seperti ini. Sin berapa yang ketemunya setengah, gitu aja. Sin berapa ketemu setengah adalah 30. 30 supaya ketemunya min setengah, jadinya adalah min 30. Begitu, berarti ini min setengah ini dapat kita ganti adalah sin min 30. Sehingga kita memperoleh persamaan sin 2x sama dengan sin min 30. Sehingga di sini yang dianggap alpha adalah min 30. Ingat, pada waktu persamaan sederhana kemarin, dari persamaan sin sama dengan sin, maka kita memperoleh persamaannya adalah kita memperoleh jadinya ada persamaannya begini. Sin x sama dengan sin alpha, maka x sama dengan kemungkinan pertamanya alpha ditambah k kali 360, atau x sama dengan 180 dikurangi alpha plus k kali 360, di mana k ini adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu bisa min, bisa plus. Begitu. Nah, dari sini sehingga kita memperoleh persamaan kemungkinan yang pertama, x-nya dalam hal ini adalah 2x. Maka 2x sama dengan min 30, karena alfanya min 30 ditambah k 360. Dari sini yang kita minta itu kan x, maka biar x saja, maka ini semua kita bagi 2, sehingga kita memperoleh x sama dengan min 15 plus k kali 180 derajat. Ini kemungkinan pertama. Terus kemungkinan yang kedua kita menggunakan ini 180 min alpha, berarti artinya kita memperoleh persamaan yang kedua 2x sama dengan 180 min
30. 180 min alfa. Min 30 karena alfanya min 30. Maka dari sini kita memperoleh X sama dengan 115 plus K kali 180. Dari mana 105? Itu 180 ditambah 30 berarti 210 dibagi 2 105. 360 bagi 2 180. Nah, dari sini sehingga kita akan memperoleh nilai X yang kita cari, yaitu kemungkinan yang pertama X sama dengan min 15 derajat plus K dikalikan 180 derajat. Kemungkinan yang kedua kita peroleh nilai X-nya dari X sama dengan 105 derajat plus K kali 180 derajat. Nah, kita cari nilai X. Kemungkinan yang pertama ini K kita ganti bebas gitu. Misalnya K ini kita ganti 0. Kemungkinan yang pertama dulu yang kita cari. Oke, untuk X sama dengan min 15 derajat plus K kali 180. Untuk K kita ganti 0 misalnya. Kalau K kita ganti 0, ternyata nilai X-nya adalah min 15 ditambah 0. Jadinya kan min 15. Karena min 15 ini tidak, min 15 ini tidak terletak di interval ini antara 0 sampai 360, maka X ini bukan merupakan himpunan penyelesaian atau ini tidak memenuhi. Berarti X min 15 tidak memenuhi. Oke, kita lanjutkan. Kalau K kita ganti 1 gimana? K-nya kita ganti 1. Kalau kita masukkan sehingga kita memperoleh ini X sama dengan min 15 derajat plus 1 kali 180, sehingga min 15 ditambah 180. Kalau kita hitung jadinya ketemunya adalah X sama dengan 165 derajat. Nah, karena 165 derajat terletak di interval ini antara 0 sampai 360, maka X sama dengan 165 ini merupakan himpunan penyelesaiannya, atau X sama dengan 165 ini memenuhi. Oke, kita lanjut. Bagaimana kalau kita ganti K sama dengan 2? Oke, kita ganti K sama dengan 2. Sehingga kita memperoleh, kalau kita masukkan, berarti min 15 ditambah 2 kali 180 artinya 360 dikurang 15, sehingga ketemunya X sama dengan 345 derajat. Ternyata 345 derajat ini juga terletak di kuadran di interval ini. Berarti X sama dengan 345 derajat ini adalah memenuhi. Begitu. Nah, bagaimana kalau kita ganti 3? Ternyata kalau kita ganti 3 ini jadinya min 15 ditambah 3 kali 180, berarti ini kan tidak memenuhi. Ketemunya lebih dari 360, berarti tidak memenuhi. Maka X diperolehnya sementara, yaitu dari persamaan X sama dengan min 15 plus K kali 180 ini kita peroleh nilai X-nya adalah, kalau K-nya kita ganti 1 dan K kita ganti 2, ketemunya 165 sama 345. Oke, kita lanjut untuk yang kemungkinan kedua, X sama dengan 105 plus K 360. Kita ganti K-nya, misalnya kita ganti 0. Kalau K kita ganti 0, sehingga kita memperoleh X-nya sama dengan 105 derajat ditambah 0, sehingga X ketemunya 105. Ternyata 105 ini masuk dalam interval ini, maka 105 merupakan himpunan penyelesaiannya atau memenuhi. Nah, sekarang kita ganti K dengan 1 misalnya. K kita ganti 1. Apa yang kita peroleh kalau K kita ganti 1? Ternyata kalau kita ganti 1, maka X ketemunya 105 ditambah 1 kali 180, jadinya ketemunya adalah 285. Ternyata 285 ini juga termasuk dalam interval 0 sampai 360. Maka X sama dengan 285 ini termasuk himpunan penyelesaiannya atau memenuhi. Nah, bagaimana kalau kita ganti 2? Kalau kita ganti 2, ini pasti juga tidak memenuhi, karena lebih dari. Jadi dapat kita tarik kesimpulan, himpunan penyelesaian dari 2 sin 2x plus 1 sama dengan 0 untuk X-nya ini di batas ini, ternyata nilai X yang memenuhi adalah 105, 165, 285 dan 345.
Oke, gini untuk contoh yang pertama, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebagai pembanding kita perhatikan contoh yang kedua. Silahkan disimak contoh yang kedua. Misalnya seperti ini contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x min sin x sama dengan 0. Bagaimana menjawabnya ini? Nah, untuk x-nya ini tetap sama antara 0 sampai 360. Nah, prinsipnya sekali lagi kita harus mengubah bentuk soal ini supaya menjadi soal yang sederhana, biar kita ubah menjadi sin sama dengan atau cos sama dengan. Nah, karena di sini ada cos, ada sin, nah berarti kita tidak bisa mengubah sin sama dengan cos atau cos sama dengan kan. Nah, maka ingat ini ada cos 2x ini merupakan sudut rangkap. Ingat sudut rangkap pada waktu kelas 10 rumus identitas. Cos 2x ini dapat kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x, atau dapat diubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1, tergantung kebutuhan. Maka karena di sini ada sin, maka kita ubah aja ke arah sin yang pakai ini saja. Berarti cos 2x dapat kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x, sehingga kita peroleh persamaannya menjadi seperti ini. Nah, biar mudah, ini ada sin kuadrat sin. Nah, berarti ini kan bentuknya nanti kita mempunyai bentuk persamaan kuadrat dalam sin. Nah, bentuk kuadrat dalam sin ini biar mudah memfaktorkannya, maka sin kuadratnya ini biar positif. Maka ini karena ini min, maka semua kita kalikan min 1, sehingga kita memperoleh persamaannya menjadi 2 sin kuadrat x plus sin x min 1 sama dengan 0. Nah, begini, sehingga kita mempunyai persamaan kuadrat dalam bentuk sin. Ingat, persamaan kuadrat dalam bentuk sin, karena bentuk kuadrat maka kita faktorkan. Bagaimana memfaktorkannya? Sama, ini kita anggap sin kuadrat, 2 sin kuadrat ini dapat kita uraikan menjadi 2 sin x sama sin x. Begitu. Nah, bagaimana memfaktorkannya? Kemudian berapa kali berapa ketemunya min 1, berarti hanya kemungkinannya 1 kali 1. Maka kita memperoleh bentuknya menjadi seperti ini. Yang 1 2 sin x min 1, yang 1 sin x plus 1. Lah, ini kalau kita kalikan pasti ketemunya kembali soal ini. 2 sin kuadrat x plus sin x min 1. Silakan dicoba. 2 sin kuadrat kali sin menjadikan sin kuadrat. 2 sin kali 1 2 sin. Min 1 kali sin jadi min 1 sin, berarti 2 sin dikurangi 1 sin jadi tinggal plus sin. Min 1 kali plus 1 min 1. Nah, ini kan hanya bentuknya, kalau kita uraikan lagi pasti kembali ke soal ini. Nah, ini artinya apa? Maka dari ini kita dapat memperoleh mengingat perkalian 2 sin min 1 kali sin plus 1. Artinya apa? Berarti ini 2 sin x min 1 ini pasti sama dengan 0, atau sin x plus 1 pasti sama dengan 0. Oke, sehingga kita mulai persamaan 2 sin x min 1 sama dengan 0, atau sin x plus 1 sama dengan 0. Sekarang kita cari 2 sin x min 1 sama dengan 0. Maka ini dapat kita rubah bentuknya menjadi sin x 2 sin x sama dengan setengah. Nah, sin berapa yang ketemunya setengah adalah 30. Tetapi positif, berarti terletak di kuadran 1 atau kuadran 2. Ingat, kapan sin itu bernilai positif? Semua cintaku, berarti semua kuadran 1. Sin di kuadran yang kedua, berarti 1 dan 2. Sin berapa yang ketemunya 30 adalah sin berapa yang ketemunya setengah adalah 30. Berarti kita memperoleh nilai x-nya adalah 30 atau 150. Ingat, 150. Mengapa 150? 30 derajat terletak di kuadran 2, itu 150. Lihat video pembelajaran sebelumnya, mencari sudut yang terletak di kuadran 2, 3, 4 kemarin. Silahkan dibuka lagi kalau lupa. Berarti sin x sama dengan setengah ini, x-nya adalah 30 sama 150. Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, sin x plus 1 sama dengan 0. Sehingga kita memperoleh sin x sama dengan min 1. Sekarang sin berapa yang ketemunya min 1? Min, berarti sin yang ketemunya min itu terletak di kuadran 3 atau 4.
sin yang ketemunya 1 itu hanya 90 tapi di kuadran 3 berapa? 270 saja gitu kan. Berarti sin X sama dengan min 1 ini kita memperoleh persamaannya adalah X nya kita peroleh 270. Sehingga dari sini kita dapat memperoleh penyelesaiannya, himpunan penyelesaian adalah 30, 150 dan 270. Berarti himpunan penyelesaiannya dari cos 2x min sin X sama dengan 0 adalah 30 derajat, 150 dan 270. Demikian contoh yang kedua, mudah-mudahan bisa dipahami. Sebagai pembanding tadi contoh 1 dan 2 ini silakan diputar berulang-ulang kalau belum paham. Kalau terpaksanya belum paham silahkan hubungi nomor saya 081 yang sudah pernah saya tulis kemarin, 081 393 65 0968. Demikian contoh 1 dan 2, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk tugasnya silahkan lihat di Google Classroom, silahkan dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan di Google Classroom juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.